Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan terkait tugas pajak sebagai substitusi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pajak kelas M. Pada kesempatan kali ini, bahan pembicaraan yang akan kami bahas mengenai pajak sebagai representasi relasi negara dengan masyarakat warga atau civil society dalam merealisasikan telos negara di masa pandemi. Kasus COVID-19 di Indonesia itu sudah dimulai sejak bulan Maret 2020 dan terus meningkat hingga sekarang. Tetapi sekarang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan oleh karena pemerintah yang terus-menerus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi. Nah, karena telah berjalan selama lebih dari 1 tahun, maka dampak dari pandemi ini telah dirasakan oleh setiap negara termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang bisa dirasakan saat ini adalah penurunan pendapatan ekonomi negara. Sebagian besar penurunan keuangan negara itu diakibatkan karena negara ingin fokus menyelesaikan kondisi yang merugikan negaranya dengan memusatkan kepentingannya kepada kesehatan di negara tersebut, sehingga pengeluaran yang semestinya dikeluarkan untuk hal-hal lain difokuskan kepada kesehatan tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa rasio pajak di Indonesia pada tahun 2020 diprediksi berada di posisi 8% ke bawah akibat dari adanya dampak COVID-19. Oleh karena itu, respon pemerintah harus dilaksanakan dengan cepat mengenai kebijakan selanjutnya yang sangat penting dalam mengatasi kondisi ini. Lantas, dalam kondisi yang sangat luar biasa ini, yang mana setiap negara bahkan individu di dalam masyarakat mengalami kesulitan akan meningkatkan perekonomian mereka, sehingga pajak seharusnya hadir di sini. Pajak menjadi alat penghubung antara hubungan negara dengan masyarakat atau civil society, sehingga menjadi hal yang penting dalam mengatasi dampak dari COVID-19. Masyarakat dapat memberikan sebagian harta kekayaannya kepada negara berdasarkan kepercayaan yang ia berikan kepada negara untuk mengelola sebagian kekayaannya tersebut, yang mana akan didistribusikan kembali kepada masyarakat penduduk dengan tujuan agar dapat memberikan rasa kebahagiaan bagi tiap-tiap individu yang terdapat dalam masyarakat, terlebih pada kondisi pandemi saat ini. Nah, selain fokus kepada kesehatan masyarakat, pemerintah juga membantu para pihak yang mengalami kemerosotan ekonomi di dalam setiap sektor atau kelompok di dalam masyarakat, sehingga pemerintah harus memberikan tunjangan kepada mereka untuk dapat menyelamatkan perekonomiannya dari pengaruh pandemi ini, sehingga roda perekonomian dapat selalu berputar seiring dengan masyarakat yang memanfaatkan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Dengan tunjangan pemerintah tersebut, masyarakat dapat mengembangkan usaha-usaha, membuka lapangan pekerjaan, sehingga perekonomian dapat terus berjalan dengan lancar. Menurut Aristoteles, masing-masing individu ini mempunyai kesadaran, kepedulian untuk bersama-sama dan untuk mengejar sesuatu kebahagiaan dengan menyerahkan sebagian harta, kekayaannya demi melahirkan atau menuju telos negara. Terlebih lagi, pada saat pandemi ini, banyak individu di dalam masyarakat negara Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara mengalami penurunan dalam sektor perekonomian. Bahkan banyak karyawan yang dirumahkan oleh karena perusahaan tersebut tidak mendapatkan pemasukan. Nah, dengan adanya kebijakan mengenai pajak ini, maka diharapkan ada kaitan relasi antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, yang mana hal ini telah dimulai sejak zaman Firaun hingga sekarang. Menurut John Locke, negara dibentuk dari fiksi alamiah yang disebut sebagai perjanjian asali atau original compact yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dari individu itu, lalu terbentuklah suatu masyarakat, lalu secara factum unions menghasilkan negara. Maka dari itu, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Dan dari itu juga, pajak menjadi alat penghubung antara negara dengan masyarakat. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan adanya kebijakan yang mana pajak ini digunakan sebagai alat penghubung antara negara dengan masyarakat, memberikan suatu peningkatan terhadap jumlah penerimaan pajak, sehingga perekonomian negara di tengah-tengah pandemi ini juga ikut mengalami peningkatan atau terjadinya pemulihan ekonomi nasional. Dalam bidang perpajakan, pemerintah telah menyesuaikan target penerimaan pajak sebanyak 2 kali. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 pada 3 April 2020 yang merevisi target penerimaan pajak menjadi sebesar Rp1.254,11 triliun. Lalu yang kedua, direvisi melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 pada 24 Juni 2020 dengan menyesuaikan target penerimaan pajak menjadi sebesar Rp1.198,82 triliun.
peran administrasi perpajakan yaitu dapat menjaga kestabilan ekonomi Indonesia dan mendorong untuk dilakukan pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam hal pemberian insentif perpajakan. Pada awal pandemi, pemerintah memberikan kepada masyarakat mengenai insentif perpajakan yang mana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa insentif ini berguna untuk memberikan pengurangan bahkan pembebasan bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Seperti misalnya pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 PMK 03 2020 tentang insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk penanganan dampak COVID-19. Sehingga dari peraturan ini, PPM dan PPNBM atau pembebasan bea cukai, pembebasan atau adanya potongan dari PPh seperti pada PPh pasal 21, pasal 22 impor, pasal 23, dan pasal 25. Namun, karena di masa pandemi yang serba online ini, masyarakat lebih banyak menggunakan sarana online dibandingkan offline, terlebih dengan ditetapkannya PSBB dan PPKM oleh pemerintah bagi setiap wilayah yang mana melarang masyarakatnya untuk melakukan kegiatan di luar rumah apabila tidak berkepentingan atau tidak mendesak. Maka dari itu, ini menyebabkan semakin meningkatnya konsumsi produk-produk digital sehingga pemerintah menganggap hal ini waktu yang tepat untuk menerapkan pajak kembali seperti awal dan menerapkan pemungutan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PSME. Pengambilan pajak ini diambil dari barang dan jasa yang masuk ke Indonesia demi menciptakan keadilan bagi pelaku usaha yang berada di dalam negeri agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang di luar negeri, yang pastinya memiliki modal yang lumayan cukup besar. Walaupun sekarang aktivitas manusia memanfaatkan teknologi dalam jaringan atau semua serba online, itu tidak mengurangi atau tidak memberikan dampak negatif terhadap rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020. Justru rasio kepatuhan wajib pajak mengalami sebuah peningkatan. Dalam grafik ini menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak yang meningkat. Pada tahun 2019, kepatuhan wajib pajak ditargetkan sebesar 85% dari jumlah wajib pajak dan dapat direalisasikan hanya sebesar 73%. Selanjutnya pada tahun 2020, pemerintah menargetkan 80% karena adanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dimulai pada Maret 2020 sehingga target tersebut diturunkan dari 85% menjadi 80%. Namun pada kenyataannya realisasi pada tahun 2020 sebesar 78% dari jumlah wajib pajak, yang artinya terjadi peningkatan 5% dari tahun 2019. Target ekonomi di Indonesia harus dapat meningkat 5,3% menurut asumsi dasar makroekonomi APBN 2020. Jika dilihat dari penerimaan pajak hingga bulan ketiga 2020, kinerja PPN dan PPNBM terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 2,45%. PPN dalam negeri tumbuh 10,27%. Jenis pajak utama PPh non-migas seperti PPh pasal 26 dan PPh final juga meningkat dengan masing-masing mencapai 24,59% dan 9,75%. Sehingga dengan kenaikan persen tersebut menunjukkan bahwa sudah terjadi perbaikan mengenai konsumsi dan aktivitas ekonomi yang sehat. PPh pasal 21 pun stabil dengan memposisikan dalam nilai 4,94%, sehingga mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan yang cukup kuat. Akan tetapi, penerimaan pada bulan April yang tadinya meningkat pada bulan berikutnya mengalami perlambatan sehingga di bulan Mei 2020 mengindikasikan penurunan terhadap Mei 2019 dengan catatan 38,19%. Setelah melakukan banyak upaya demi menanggulangi adanya COVID-19, kondisi perekonomian negara semakin lama semakin baik sehingga Indonesia dapat memasuki tingkat new normal dan perbaikan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang terus membaik seiring dengan mulai membaiknya ekonomi negara yang terlihat dari bulan Juli hingga Desember. Hingga akhir tahun 2020, penerimaan pajak yang tercatat masuk ke kas negara adalah sebesar 1.069,94 triliun. Hal itu berarti penerimaan pajak masih kurang dari target penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar 1.198,82 triliun, di mana pengurangan ini disebabkan oleh dampak adanya pandemi COVID-19. Namun, jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019, realisasi penerimaannya sebesar 84,48% dari target, sedangkan tahun 2020 pencapaian realisasinya sebesar 89,25% dari target, sebesar 1.198,82 triliun. Mengingat situasi yang luar biasa ini di mana sangat sulit untuk meningkatkan perekonomian negara, pencapaian ini dianggap sudah cukup baik bagi negara.
Hubungan antar negara dengan masyarakat warga atau civil society melalui adanya pajak ini merupakan suatu relasi yang penting, yang mana hubungan ini dapat merealisasikan tujuan akhir atau telos negara berupa kebaikan bersama atau kepentingan bersama yang terwujud dalam kesejahteraan umum yang mencakup bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Selanjutnya yaitu adalah pendistribusian pajak pada masyarakat. Hasil dari pendapatan penerimaan pajak ini dapat didistribusikan kepada masyarakat melalui pemberian bantuan upah kepada para buruh. Sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan mereka yang mendapatkan dapat dipakai untuk membantu masing-masing individu, terutama di lingkup rumah tangga. Lalu selanjutnya pemerintah juga melakukan gerakan besar-besaran yaitu vaksinasi, jauh lebih baik dari sekarang. Selain itu, negara juga melakukan sebuah pembaruan fasilitas-fasilitas seperti adanya MRT yang baru itu, dan jika ada jalan yang rusak dan lain-lain, itu juga berasal dari pajak yang akhirnya dinikmati oleh masyarakat itu tersendiri. Selanjutnya yaitu adalah vaksinasi di Indonesia. Vaksinasi Indonesia sangat terikat dengan namanya kesejahteraan masyarakat di bidang sosial. Para pejabat sendiri yang memiliki pekerjaan melakukan kontak secara langsung, terutama di wilayah zona hitam dan zona merah. Dan tidak hanya itu, berdasarkan data, orang yang rentan terkena COVID-19 yaitu pada usia 60 tahun ke atas. Vaksinasi pada masyarakat yang dimana sebelumnya difokuskan pada wilayah saja, namun sekarang melalui adanya hasil pajak, pemerintah mengatur untuk memperluas laju vaksinasi ke semua daerah di negara Indonesia, baik itu di Kalimantan dan lain-lain, Papua, sehingga Indonesia mendapatkan herd immunity yang mana kondisi tersebut mendorong bangkitnya sistem perekonomian sehingga terikat. Maka hubungan antar negara dengan masyarakat melalui adanya pajak ini sangat penting, terutama yaitu vaksinasi, sehingga mendorong dengan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial, sehingga diharapkan dengan vaksinasi ini termasuk salah satu langkah untuk menghilangkan COVID-19 di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial. Dan tidak hanya bidang sosial, vaksinasi tentunya terikat dengan bidang ekonomi, sehingga masyarakat bisa bekerja seperti semula tanpa adanya ketakutan dengan dalam tanda kutip tertular dengan COVID-19 yang ada saat ini. Masyarakat sendiri diharuskan untuk bayar pajak, dan ini merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sehingga pemerintah tentu tidak bisa melakukan pencapaiannya demi mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah butuh sekali upaya dari rakyat, upaya dari dorongan dari masyarakat, dukungan dari masyarakat, yaitu dengan apa? Dengan pembayaran pajak. Oleh karena itu, hubungan antara negara dengan masyarakat melalui adanya pajak ini merupakan suatu relasi yang terikat, yang penting, di mana hubungan ini dapat merealisasikan tujuan akhir dan telos negara. Masyarakat dan negara memiliki suatu hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana tiap individu di dalam masyarakat memiliki kewajiban memberikan sebagian harta kekayaannya yang memiliki nilai ekonomis kepada negara. Oleh karena itu sangat penting dan diwajibkan masyarakat untuk membayar pajak. Tanpa adanya masyarakat, negara tidak bisa membentuk dan tidak dapat melakukan perkembangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan negara ataupun masalah-masalah negara seperti inflasi dan lain-lain. Sehingga tanpa ada pungutan pajak sangat sulit negara berjalan dengan baik.